Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Osaka, obrolan santai berkualitas, edisi spesial Ramadan bersama IPM Smamio. Di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Zulkilmi dari anggota IPM Smamio. Dan di sini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih teman-teman, yang sudah sering menangani kasus-kasus remaja yang lalai dunia. Assalamualaikum Ustadz Siswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lama nih gak ketemu sama Ustadz Siswanto teman-teman. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat, dan alhamdulillah masih bisa puasa Ramadan yang masih diizinkan. Ya, Mas Arif gimana juga? Alhamdulillah baik. Iya, oke. Oke Ustadz, boleh dong diceritain tentang kehidupan puasa Ramadannya Ustadz saat masih seusia saya Ustadz. Masih pelajar banget gitu. Pas puasa Ramadan ngapain aja kesehariannya? Baik. Usia saya sekarang baru ya. Oh, Baru baru 53 tahun. 53 dikurangi 17 berarti berapa itu? Ya, otomatis di atas 35 tahun ya yang lalu intinya. Yang jelas yang pasti zamannya beda. Kita di zaman itu tidak ada yang namanya gadget. Ya, bahkan kalau kita butuh telepon aja masih ke kota. Zaman kita sekarang beda. Dulu membangunkan sahur pakai kentongan. Ya, keliling pakai obor. Belum ada listrik. Ya, kampung saya ada listrik itu tahun 97. Nah, 97 itu Ustadz itu sudah di Gresik, sudah jadi guru. Ya, karena 96 itu sudah mulai mengajar di SD Muhammadiyah GKP 1. Intinya aktivitas di dalam kegiatan Ramadan itu ya sangat dinikmati. Kenapa? Karena banyak aktivitas yang berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan masyarakat sekitar. Ya, kayak jam umpamanya katakanlah di jam-jam menjelang maghrib itu ya sudah sibuk membawa tendengan ke masjid. Kalau sekarang kan suka disiapkan oleh kamar masjid ya. iya. Dulu tuh bawa masing-masing. Jadi bawa apa nanti dimakan bersama-sama. Itu ya istilah saling merasakan buka jenengan, buka saya, lah dinikmati bareng gitu ya. Nanti habis taraweh itu juga demikian, tadarusan. Habis tadarusan tuh main, ya, main petak umpet, ya, ya kalau seusia yang sudah SMA biasanya main volley, ya, mesti seperti itu, ya, jam 11 baru berakhir. Nanti jam 1 sudah bangunkan lagi seperti itu dan seperti itu terus. Ya, maka hati-hati di zaman sekarang ini ya yang suka jauh dari pergaulan sosial, lebih hidup menyendiri, itu berbeda. Kalau zaman sekarang tuh mungkin apa ya, cuman bangun sahur terus tidur terus Bangun lagi, iya bangun lagi main HP lagi. ngambil lagi itu. Maka di sini berpuasa itu harus ada ilmunya, kita ilmuni supaya puasa kita itu maksimal ya. Ya apa sih puasa itu? Apa sih ada apa di dalam Ramadan itu? Oh, di Ramadan itu ada diturunkannya Al-Qur'an. Nah, maka kita harus banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Di zaman Rasul tuh Rasul aja tadarusan bisa sama malaikat Jibril apa ya. Jadi sering apa ya? Memastikan bacaannya itu benar. Itu tidak harus ngaji sendiri-sendiri. Ya, harus bisa ngaji bersama orang lain, saling menyimak. Tapi jangan sampai yang salah kaprah sekarang itu tadarusan, saling nyimak, teman di situ ada 5 orang, yang nyimak satu, yang lainnya ikut. Ya, nah itu mengganggu orang yang ngaji, kekusukan, konsentrasi orang yang ngaji bisa terpecah. Kan itu ada dilarang di dalam Al-Quran surat ke-41 ayat ke-20. Nah, surat Fussilat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ya. Orang kafir bilang, jangan kamu dengarkan Al-Qur'an ini dibaca. Ya. Bikin keributan, ya. Bikin kekacauan, bikin berisik, ajak ngobrol bilang kali ya. Kita sering kan ngaji kok jadi ngajak ngomong. Ya. Akhirnya ngaji dilereng, ngaji lah.
Kita guru ngomong, orang tua ngomong, kita sela, itu aja nggak sopan. Nah, apalagi kita baca Al-Quran, itu berbicara sama Allah, mari ngerti sela. Oh, berhentinya saja diatur kok, ada wakaf-wakafnya itu, ini boleh berhenti, ini nggak boleh berhenti, ini lanjut, ini mengulang, ada aturannya. Tapi ketika kita ngaji tiba-tiba di sela pembicaraan dengan teman, nah itu juga tidak beradab. Ya, jadi harus ada ilmunya orang berpuasa. Ya. Di dalam Ramadan Rasulullah itu berbuat baik itu seperti angin yang mengembus. Berarti apa? Pernah merasakan angin berhenti. Kalau angin berhenti ya kita nggak punya oksigen ya. Nah, terus-terusan tidak berhenti. Berarti apa? Di sini kita dituntut untuk di Ramadan itu banyak melakukan aktivitas, baik aktivitas hubungan kagum-minallahnya maupun hubungan dengan manusianya. Jadi saling. Oh, Nabi Musa saja apa? Bertanya sama Allah, ya Allah, ibadah yang mana yang kau sukai? Puasaku? Enggak. Puasamu itu supaya kamu bisa menahan nafsu kamu. Ya, sholatku? Enggak. Sholat itu kan supaya kamu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dikirku? Enggak. Karena dikirku itu kan kamu supaya tenang. Nah, itu urusan pribadi masih kan. Atau yang mana ya Allah? Sedekahmu. Ya, berbuat baikmu kepada orang lain. Makanya di dalam hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Di dalam Al-Quran sendiri juga khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Jadi ya belajar, ya ngajar. Jangan sampai kita nikmati sendiri kepintaran kita, kemampuan kita membaca Al-Quran, ana koncone salah gak ngreken. Ana koncone ngaji tidak bareng, Ustaz ngaji dhewe-dhewe. Itu kan ngaji dhewe biasanya kan kejar setoran, benang mari, benang tuntas targete, bener salah gak ngurus. Ya, padahal kalau nggak salah itu pendiri LPIQ ya, yang Singosari itu ya, itu kalau beliau itu sudah hafal Quran, kiainya Quran Jawa Timur, ya. Tapi kalau ngaji itu gak nyaman kalau nggak ada yang nyimak. Nah kita, ngaji ini gak jelas, disimak malah gak gelem. Ya, disimak malah gak gelem, ini kan lucu. Sing wis ngaji ini wis fase, wis hafal, ya masih minta disimak. Ya, kita yang ngaji ini gadul-gadul malah gak gelem disimak. Ya, ya. Nah, itu Ramadan harus diilmoni. Jadi, Ramadan itu banyak ngajinya, banyak sedekahnya, ya. Jadi Ramadan jangan terus tidur kan pahala kan? Iya, pahala bagi wong sing gak benar. Melek HP yang turu wae nah. Jadi kita ya di dalam Ramadan itu disuruh untuk banyak-banyak untuk berbuat baik, yang bantu orang tua di rumah membersihkan ini membersihkan itu supaya gerak. Jadi badan kita itu supaya juga rileks juga, sehat juga, ya. Jangan kok puasa itu amalannya juga ikut puasa, jangan sampai ya kebaikannya ikut puasa. Lo kan memang pun di Ramadan itu dilipat gandakan segalanya. Ya sunnah itu jadi wajib pahalanya, ya wajib gak terhitung jumlahnya. Bahkan puasa sendiri itu urusanku kata Allah. Soal pahala puasa yang sing untukku itu urusanku. Tapi kalau misalnya kita lihat nih Ustaz, remaja-remaja zaman sekarang itu udah kayak jarang banget kelihatan di masjid Ustaz. Bahkan pengalaman saya saat pertama tarawih sampai semalam Ustaz, itu saya tuh udah tarawih di 3 masjid Ustaz. Dan itu tuh saya melihat hal yang sama. Hal yang sama itu adalah sepi remaja Ustaz. Ya. Banyak jamaah dewasanya, anak kecilnya. Nah, tapi yang remaja ini usia SMP, SMA hilang ya. Iya Ustaz. Ya, jadi ini sebuah tantangan bagi orang tua sebenarnya. Kenapa saya katakan tantangan orang tua? Di Ramadan itu orang tua itu harus bisa menjadi role model, harus bisa jadi contoh terdepan. Kalau kita ya nanti tolong Bapak Ibu orang tua ya yang mengikuti kegiatan ini, yang mendengarkan ini, tolong bantu anak-anak kita.
ya, bantu anak-anak kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, ya. Jangan biarkan anak pergi sendiri, ya. Ya, aku taraweh. Nah, ternyata tarawehnya si jenggot, ya. Yang kita pahami orang tua taraweh itu ya sholat. Ternyata dipahami oleh anak itu taraweh itu santai, ya kan? Kan taraweh itu sendiri kan artinya kan ya nyantai, ya. Karena nyantai ya, anaknya gak sholat taraweh, kan gak salah. Aku taraweh kok gak sholat taraweh, ya. Seperti malam tahajud, aku tahajud kok, bukan sholat tahajud. Nah, tahajud itu kan bangun malam. Bangun malamnya apa? Nonton TV. Bangun malamnya apa? Nonton film. Bangun malamnya apa? Begadang. Ya. Kalau Islam, agama kita mengajarkan bangun malamnya ngapain? Tahajud. Ya. Di sini yang harus kita orang tua yang harus benar-benar membantu si anak. Karena mau nggak mau tanggung jawab itu dibebankan pada orang tua dan diri kita sendiri. Kalau sudah balik, kalau laki-laki ya. Laki-laki udah balik sebenarnya sudah tanggung jawab loh. Ya. Itu dosa merokok hati-hati udah masuk, ya. Kan di surat ke-66 ayat ke-6 ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jaga dirimu. Siapa dirimu? Orang tua, bapak, ibu. Wa ahlikum naro, dan keluargamu dari siksa api neraka. Jangan sampai orang tua sholat ke masjid oleh karena tolong diri nggak ada anak-anaknya, ya, anak-anaknya sibuk dengan gadgetnya, atau anak-anak sibuk dengan kafenya, ya, atau anak sibuk dengan alasan terawih di tempat yang jauh ya, di sana ya, ya, paling tidak ada pendampingan, ya, kecuali anaknya ini sudah jelas, ya, keimanan sudah jelas, kebiasaannya sudah jelas, ya, sehari-harinya sudah jelas, ya, bisa mungkin dilepas, ya, makanya alhamdulillah di sekolah Smamio ini ya banyak aktivitas di dalam bulan Ramadan, utama yang melibatkan anak IPM, yang melibatkan anak KM3, ya kader Mubalik Muhammadiyahnya, yang bisa anjang sana antar masjid, ya itu kegiatan yang positif, utama di IPM. Nah, jangan bangga bagi sendiri, ya mungkin tolekan kiri karena juga ya temanku kemana ini, nah mungkin disamperi, ya. Nah, di bro, ayo terawih, ya. Soal mereka mau nggak mau itu sudah urusan mereka, tapi kewajiban kita untuk mengajak, ya, supaya apa? Supaya nanti beban tanggung jawab di hadapan Allah itu kita pun juga sudah lepas. Ya Allah, aku sudah nyuruh, sudah ngajak, tapi mereka nggak mau. Dan kalau kita tahu tentang itu, nah, gitu. Allah maha tahu, tapi kita nanti kan bisa, ya, dikasih hak wewenang sama Allah untuk bicara. Meskipun bisa jadi yang bicara nanti bukan mulut kita, tapi kulit-kulit kita. Ya, kan di surat Yasin ayat 65 itu kan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa syahadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Jadi mulutmu mingkem tertutup, tapi tanganmu bicara. Ya, kakimu menjadi saksi dengan apa yang kamu lakukan. Nah, ini juga harus dipahami oleh anak-anak muda, apalagi di IPM. Ya. Jangan sampai IPM yang rajin ibadah itu cuma di bidang dakwah, ya, di bidang lainnya ya nggak tahu lah. Nah, namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ya, itu jadi IPM yang lain, ya, bukan ikatan pelajar lagi, nanti kan eman, ya. Namanya pelajar Muhammadiyah itu kan pelajar yang mengikuti Nabi Muhammad. Nah, tapi apa sih menurut Ustadz strategi yang bisa Ustadz bagikan ke teman-teman semua agar bisa mengontrol waktunya antara kesibukan digitalnya dan juga peningkatan kualitas ibadahnya, Ustadz? Sekarang Ustadz nggak perlu bawa tebel-tebel Quran, nggak perlu bawa tebel-tebel buku, ya, karena di gadgetnya ini sudah ada buku, sudah ada Quran, ya. Ya, kita mencari data apa-apa set langsung bisa muncul juga dari sini, ya. Kita berkomunikasi dengan jauh, kayak kemarin itu informasi yang melihat bulan, ya kan, 19:44 diumumkan di Jakarta, langsung nyampe di Gresik, ya. Butuh informasi, butuh gadget, butuh alat-alat seperti ini.
Ya. Tapi semua alat itu punya dampak yang berbeda, yang positif dan negatif. Nah, apapun itu, ya. Sekarang tinggal kita siap dengan positif atau dengan negatifnya. Maka yang harus kita lakukan, coba gak usah jauh-jauh membuka ayat yang neko-neko. Baca di Al-Asr. Prinsip di Al-Asr itu tentang waktu. Satu itu aja waktu. Kita disuruh memetakan waktu dan disuruh memastikan waktu. Memastikan bagaimana? Disuruh memetakan kapan kita pakai gadget, ya, dan kapan kita tidak pakai. Terus cara memakai gadget itu bernilai, bermanfaat, ataukah tidak hanya sekedar hiburan. Ingat, hidup itu sudah hiburan, tapi jangan terlalu mengandalkan hiburannya. Kita punya target masa depan kita, ya, hidup itu kan target. Wong urip yo mati, ya, kalau yang kepengen lulus SMA yo ke kuliah yo kerja, ada jenjang-jenjang yang harus dilakukan. Jangan sampai dunia sekarang mencari pekerjaan susah, kita dikasih kerjaan nggak bisa. Loh, kasusnya kan demikian sekarang ini. Mencari kerjaan susah, ketika diajak bekerja, nggak mampu kerjaan itu. Loh, kenapa? Ya itu tadi, kita hanya suka bermain-main. Maka pastikan dengan al-asr itu, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu manusia itu rugi. Siapa yang nggak rugi? Amanu wa amilus sholihat. Orang yang setiap waktunya itu menggunakan dengan manfaat, amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Yang dilakukan itu adalah dengan keimanan. Ya, oh ini benar. Kalau ini saya melakukan gini-gini, kelihatan orang tua, malu nggak saya? Malu, oh berarti nggak benar. Kalau diketahui orang tua, saya sungkan atau malu nggak? Oh malu, ya udah nggak benar. Ya, anak koncoku ngerti, ya koncoku sing rajin sembahyang ngerti kan ini, benar. Izin nggak? Malu, ya sudah nggak usah dilakukan. Ya, jadi mengukur agama sebenarnya gampang. Ya, Anda itu orang beragama nggak? Beragama. Buktinya apa? Punya rasa malu. Ya, al-haya'u minal iman. Malu bagian dari iman. Kalau berbuat yang nggak benar, ditontok koncone biasa, ibu biasa, bapak biasa, berarti imannya sudah hilang. Ya, tapi kalau kita masih punya itu, berarti iman kita masih ada. Nah, dipetakan. Ya, jadi jangan sampai memetakannya bukan sekedar memakai dan tidak memakai. Pastikan ketika memakai itu dibenarkan dalam agama. Ya. Hafalan kita. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Surat Al-Mulk ya ayat 12 ya. Orang yang takut dengan Tuhan yang gaib akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, sing wedi Tuhan sing gaib, bukan wedi sama Tuhan, Tuhan yang kelihatan. Wedi didelok kepala sekolah, takut dilihat oleh teman, takut dilihat oleh orang tua, takut dilihat manusia, takut dilihat oleh pimpinan. Berarti kita belum bertuhankan Allah. Ya, maka pernah kan di lantai 4 itu saya katakan, ya jadi orang yang beriman, pastikan keimanan Anda. Jangan sampai imannya nggak jelas, mengaku beriman tapi amal solehnya nggak ada, itu namanya nggak beriman. Percaya dengan hari akhir tapi nggak ngelakoni bekal untuk berbuat baik di hari akhir. Ya, kan ayatnya jelas, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian manusia mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimumin, padahal nggak beriman. Apa buktinya nggak beriman? Yakin ono kiamat, yakin menikmati, yakin masuk kubur disiksa. Kalau nggak benar, tapi kebaikannya belum dilakukan. Ya, yakin Al-Quran ini pahalanya besar, syafaat hari kiamat. Kita yakini Al-Quran ini membawa syafaat, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita mau melakukan gini gak jadi. Kenapa? Allah melarang di dalam Al-Quran.
Ya, kenapa kamu nggak melakukan ini? Enggak, Allah melarang dalam Al-Quran. Ya, kenapa kamu kok sering tepat waktu sih? Oh iya, itu perintah Al-Quran. Ya, kenapa kamu nggak mau telat? Perintah Al-Quran. Nah, berarti sudah jadi petunjuk ini. Jadi bukan sekedar syafaat di hari kiamat, tetapi menjadi hujan, menjadi petunjuk kita di dunia. Bisa melakukan ini benar enggak, salah enggak, bisa di sini. Menurut Ustadz nih peran orang tua atau tenaga pendidik Ustadz. Kalau tenaga pendidik kan kalau saya melihat nih untuk anak-anak kecil itu Ustadz, ada buku Ramadan itu yang bisa mendorong anak-anak kecil itu supaya bisa tarawih, ikut tarawih itu mencatat kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Nah tapi kalau remaja ini Ustadz kadang mengabaikan buku Ramadan. Nah itu tuh cara agar mereka tuh tetap bisa melakukan kebaikan itu yang didorong oleh tenaga pendidik itu juga. Makanya guru agama memberikan perantara yang namanya buku Ramadan, ya supaya kegiatan itu berjalan. Nah, otomatis di sini orang tua lah yang harus berperan. Kenapa ini sudah di rumah? Peran orang tua. Kembali ke surat ke-66 tadi, 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil gak main-main loh, yang dipanggil itu orang yang beriman. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Nah, ketika ini kembali orang tua tetap harus mengontrol. Kenapa? Karena anaknya masih belum dewasa. Ya. Apa buktinya dewasa? Dewasa jasadnya toh. Ya, usia sudah 16, 17, 18, 19 tahun, tetapi ngurusi dirinya sendiri belum tuntas. Ya. Nah, ini berarti anak ini belum dewasa. Ya, cuma jasadnya toh. Malu sebenarnya dengan Ali bin Abi Thalib, sama malu lagi. Ali bin Abi Thalib belasan tahun tidak menggantikan tempat tidurnya Rasulullah. Ya, mungkin kalau dewasa mungkin nggak berani mungkin. Nanti mikirin semacam-macam. Karena masih belasan tahun, Ali gantikan tempat tidurku. Aku akan hijrah dengan Abu Bakar. Siap ya Rasul. Nah, padahal tempat itu sasaran. Ali nggak mikir, ya Rasul, aku tidur di bawah saja. Nanti kalau di situ tombak kan, biar bantaliskan tombak, nggak ngeyel. Kami tetap tidur di situ. Ya. Umar bin Abdul Aziz, ya, Al-Fatih. Usianya itu masih usia SMA, mereka jadi panglima, jadi gubernur. Ya, kita di zaman kita usia sudah 18, 19, 20, bahkan kuliah pun masih belum tuntas urusan dirinya sendiri. Nah, maka ini cambuk bagi remaja pemuda saat ini. Ayo tunjukkan Anda lebih hebat daripada orang-orang terdahulu. Ya, jangan melihat sekarang orang tua kalian sukses, ya, tetapi lihatlah proses kesuksesan orang tua kita. Ya, kalau Anda sekarang saja tinggal enak, ya, ma, pulsa habis ya, ma. Malu sebenarnya kalau sudah usia SMA pakai ini, usaha sendiri. Ya, makanya kadang Ustaz berpikir anak desa itu kadang lebih tangguh daripada anak kota. Ya, bagi yang belum dewasa loh ya. Tapi bagi yang dewasa kesempatan di kota lebih banyak daripada kesempatan di desa. Ya, kalau kita lihat TV-TV motivator itu ya, itu banyak anak-anak muda, anak-anak masih SMP, masih SMA itu sudah berjualan, sudah nyari uang sendiri, ya, sudah menghasilkan karya sendiri, sudah lulus SMA, sholatnya masih diminta-minta sama orang tuanya. Gimana sholatmu? Ayo sholat, nak sholat, sholat. Ya, puasa, puasa, puasa. Ya, ya gimana lagi? Sekarang Mas Arif lebih bisa memahami dirinya. Aku saya kira apa yo? Sudah gimana? Apakah saya sudah bisa menandingi para pendahulu-pendahulu saya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat? Ya, ataukah di zaman saya ini pokoknya teh ya kebutuhan apa ya pulsaku habis ya seharusnya sudah ya SMA ini jaya karena anak mudanya ya harapannya dia seusia-usia kalian itulah yang harus bagaimana ini 10-20 tahun ke depan itu Mamiyo ini saya sebagai kadernya saya sebagai generasinya nah bagaimana kita bisa
menjadikan SMA ini menjadi SMA unggulan Indonesia dan Jawa Timur. Dan kalau sekarang aja Jawa Timur, tapi di zaman nanti katakanlah kamu lulus kuliah, wah ini sudah bagaimana alumni itu mendobrak ini seperti ini. Ya, kayak UI itu yang dobrak kan mahasiswa alumni, kayak Gontor itu kan juga alumninya yang menguatkan. Dan sekarang ini di sini harus berpikir perannya di situ, jangan hanya berpikir yang sekarang, tapi berpikirlah yang ke depan. Menurut pengalaman saya juga ini ada remaja yang kayak entah itu lalai dari pengawasan orang tuanya atau gimana. Itu mereka itu nggak sekolah, Ustaz. Mereka itu meninggalkan sekolah, jadi mereka tuh harusnya udah di sekolahin sama orang tuanya, tapi mereka memilih untuk nggak sekolah. Tadi ada PUM sama organisasi yang di jalan. Jadi itu sebenarnya kan problem masalah pendidikan baik di rumah maupun di sekolah dan di masyarakat. Pendidikan itu kan ada 3 ya. Pendidikan di rumah, terus di sekolah, diharapkan di rumah dan di sekolah ini bisa dibawa ke masyarakat. Tapi kalau 2 ini gagal, ya di sekolah dimarahin, di rumah diusir, ya yang menerima masyarakat. Masyarakat mana yang menerima? Ya masyarakat yang terusir. Supaya tidak diterima oleh masyarakat yang terusir, ya otomatis kalau di sekolahnya oke, di rumahnya juga oke. Tanggung jawab pendidikan itu utama itu adalah orang tua. Ya, bukan sekolah itu proses saja. Katakanlah pemantik. Ya, sekolah itu cuma pemantiknya saja. Nanti kewenangan rumah udah langsung bisa. Jangan sampai kita di sini pemantik yang makobong, ya terbakar, ya ke sini dan itulah akhirnya apa? Akhirnya yaitu malas sekolah, ya kadangnya sekolahan. Masa anak-anak yang nggak mau ke masjid kan kadang itu salah pemahaman, ya di rumah diusir, di masjid diomeli takmir. Ya, akhirnya dimangane kalau sing ra kena wis. Ya, akhirnya kumpul sama teman-teman yang senasib. Ya. Jangan dikira bahwa anak pang itu anak bodoh. Ya. Banyak itu survei ya. Ustaz juga punya seorang ustaz juga, imam rawatib juga, dia juga punya pondok pesantren juga, ya menangani anak-anak kita itu. Ya. Dan nggak sedikit mereka itu yang hafalannya lebih banyak daripada gurunya, ya, daripada kita hafalannya. Ngajinya lebih bagus mereka, fase-fase juga. Ya, tapi itu salah pemahaman, salah penanganan mereka ke sana. Maka saya sangat bersyukur ke teman-teman ya, lembaga-lembaga sosial yang mau menampung mereka, yang mau merawat mereka, ya. Kan siapa lagi kalau yang merawat bukan kita yang sadar. Ya. Mau di sekolahan sudah tidak diterima, di rumah juga diusir, ya, terus di masyarakat juga tersingkirkan. Ya, harus ada yang merawat mereka. Maka itu tugas kita bersama. Ya, dan itu jangan sampai terjadi di bawah generasi-generasi kita. Maka tolong ayah bunda, ustadz ustadzah dimanapun berada, ya, kita belajar pendidikan bagaimana Rasulullah mengajar mendidik, ya, mendidik putra putrinya, mendidik cucu-cucunya, mendidik sahabat-sahabatnya. Ya, dalam cara Rasulullah tidak pernah menjelek-jelekan. Rasulullah juga tidak pernah membanding-bandingkan. Anak biasanya kalau dibanding-bandingkan, kok nggak kayak kakakmu, nggak kayak kakakmu, nggak kayak adikmu, nggak kayak bapakmu, kan beda. Ya, jadi kalau sama itu ya bukan manusia. Ya, kalau beli baju sama gampang. Ya, tapi kakak adik kembaran sekalipun aja nggak bisa sama kok. Ya, pasti punya jalan pikir yang berbeda. Justru yang berbeda itulah yang diharapkan saling melengkapi, saling mengisi atas kekurangan. Bukan perbedaan dianggap sebuah masalah. Baik, terima kasih Ustadz Siswanto atas insight-nya ya tadi. Jadi gimana teman-teman? Menurut jawaban dan cerita tadi sudah jelas banget ya, bahwa teknologi itu punya 2 sisi teman-teman.
Jadi sebelum kalian fokus sama teknologi itu kalian harus pikir dulu, apakah waktu yang kalian habiskan itu cuma akan habis buat mencari lapar dan haus saja, atau ada momen-momen produktif nih yang bisa kalian dapetin. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan pembicaraan kita hari ini. Semoga pembicaraan tadi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua agar bisa lebih bijak dalam mengatur waktu di bulan suci Ramadan ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian stop scrolling and go reciting. Follow juga untuk update video obrolan dari podcast Osaka selanjutnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.